Saudara, kita sudah mendekati akhir dari tahun ini. Kalau sudah perhatikan, pada minggu yang lalu, Amia sudah membawakan firman Tuhan mengenai connect to Christ. Connect to Christ. Dan pada hari ini topik yang diberikan kepada saya adalah connect to the body. Karena saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa kepala kita adalah Tuhan. Dan Tuhan membawa kita menjadi anaknya supaya kita bisa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Connecting dengan anak-anak Tuhan. Dan melayani Tuhan bersama-sama, mengasihi Tuhan bersama-sama. Sebab itu saudara, mari kita akan baca sama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 dari mulai ayat yang ke-12. Judulnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya percaya saudara sudah baca ini berkali-kali, saudara mungkin sudah hafal, tapi biarlah kita sama-sama hari ini merenungkan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Biar ini menjadi pusat daripada pemikiran kita hari ini, yaitu sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa sebentar. Bapa, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Dan Bapa, Engkau tahu bahwa kami sudah sering mendengar apa yang kami baca tadi. Tapi Bapa berikan kepada kami sekarang kesadaran untuk bukan hanya mengetahui, bukan hanya mengerti, tetapi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, silakan Tuhan Engkau yang berbicara sehingga kami semua boleh mengerti dan hati kami bisa menangkap apa yang sedang Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara-saudara, seperti tadi saya katakan bahwa kita semua sudah tahu mengenai firman ini. Sudah sering kali dikatakan, sering kali dibaca, mungkin juga diterangkan.
Nah sebab itu saya percaya mengenai pengetahuan kita sudah ada, ya, mengenai pengertian kita ada, tetapi pada hari ini kita akan merenungkan mengenai kesadaran. Karena pengetahuan dan pengertian itu datang dari luar, tetapi kesadaran itu dari dalam kita. Sama seperti kalau kita semua, misalnya di sini semua semua laki-laki di sini, semua mengetahui bahwa kalau saudara nanti menikah, saudara kebanyakan sudah menikah. Sebelum saudara menikah, saudara diberitahu kalau saudara menikah nanti, saudara akan menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga. Nah saudara, kalau kita ini mengerti, kalau saudara mengerti, saudara akan menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga berarti yang memimpin keluarga, yang berarti mencukupi keluarga, yang berarti akan menjadi breadwinner di dalam keluarga. Nah saudara, kalau saudara mengerti itu dan menyadarinya, maka saudara akan, begitu saudara menikah, even sebelum menikah, saudara akan sudah mencari pekerjaan, saudara akan menyiapkan diri saudara untuk bisa mencukupi keluarga saudara. Saudara akan dengan rajin bekerja Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Karena saudara punya tanggung jawab itu dan saudara menyadari akan tanggung jawab itu. Saudara tidak akan mengeluh karena saudara tahu that is your responsibility. Tetapi kalau ada orang yang tahu mengenai hal itu, tetapi mereka berkata, ya nggak ada kerjaan, ngapain? Dan dia enak-enak tidur-tidur di rumah, enak-enak lihat TV terus-terusan. Berarti walaupun dia tahu, tetapi dia tidak menyadari apa yang dia ketahui. Sebab itu saudara-saudara, di dalam diri kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, firman apapun juga saudara. Saya percaya untuk mengerti itu mudah, untuk mendapat pengetahuan itu mudah. Tetapi untuk menyadarinya sehingga kita bisa menghidupi firman itu yang kita perlu bekerja dan kita membutuhkan the grace of God, kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Nah pada hari ini kita sedang mau merenungkan mengenai connect to the body, connect to the body. Saya percaya saudara sudah tahu mengenai itu. Tetapi apakah kita semua menyadarinya? Berarti menghidupi apa yang kita mengerti itu. Contohnya saudara-saudara. Saudara-saudara yang berasal dari Indonesia, kita semua rasanya dari Indonesia. Tapi misalnya tahun 2000, sekitar tahun 2000. Saudara-saudara ada banyak yang baru pindah ke Kanada karena ada keributan di Indonesia. Mungkin pada waktu di Indonesia saudara adalah anak-anak Tuhan, berbakti di satu gereja tertentu. Pada saat saudara datang sampai di Kanada dan sampai di Toronto, saya lihat ada banyak orang yang even belum saudara punya kerjaan, saudara sudah cari gereja. Di manakah gereja yang saya bisa berbakti? Dan saudara mencari dan akhirnya banyak dari saudara yang sekarang ada di sini, saudara akhirnya menemukan gereja ini. Dan setelah menemukan gereja ini, saudara melihat apakah saya tempatnya di sini atau bukan. Mungkin saudara berdoa dan akhirnya saudara memutuskan, this is my place. Nah, itu adalah kesadaran. Itu adalah suatu contoh kesadaran bahwa saudara ini adalah anggota tubuh Kristus. Itulah sebabnya pada saat saudara sampai ke tempat asing, yang pertama saudara cari adalah di mana tubuh Kristus, di mana tubuh yang saya harus tinggal. Akhirnya saudara mendapatkan tempat ini, mendapatkan gereja ini. Saudara berbakti, apakah cukup sampai di situ? Mari kita melihat sampai di mana, sampai how far kita ini sudah masuk di dalam tubuh Kristus. Saudara sudah ada di dalam, yes betul. Tetapi apakah sudah sampai di situ? Mungkin ada di antara kita yang berkata, ya sekarang saya sudah dapat satu tubuh Kristus, sekarang saya bisa makan makanan rohani di tempat ini, setiap minggu kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang sama mengasihi Tuhan, saya bisa menyanyi bersama-sama, saya bisa mendapatkan firman Tuhan. Is that all? Itu yang kita mau sama-sama renungkan. Kesadaran kita sampai di mana? Saudara, karena dikatakan di sini, ayat tadi katakan, ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah
dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan kalau saudara baca terusannya, dikatakan bahwa kita ini, dikatakan karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, saya baru memperhatikan lagi. Tuhan mengatakan bahwa setiap kita adalah anggota tubuh. Tuhan tidak mengatakan bahwa setiap kita adalah sel-sel di dalam tubuh, enggak. Bukan perkata sel-sel di dalam tubuh. Kalau kita berkata, Tuhan berkata kita ini salah satu sel di dalam tubuh. Maka kita bilang, ya sudah saya sih cuma sel aja di dalam, somewhere di dalam, enggak kelihatan. Saudara bukan, Tuhan berkata kita anggota. Anggota itu adalah yang kelihatan saudara. Baik tangan, lengan, elbow, mata, telinga yang kelihatan. Anggota tubuh itu yang kelihatan dan kelihatan bergerak. Dan Tuhan katakan kita semua anggota tubuh. Sebab itu saudara, kalau kita sudah berada di dalam tubuh dan kita ini anggota, berarti saudara, fungsi kita akan kelihatan. Fungsi kita akan kelihatan, akan bisa dilihat. Nah ini yang akan kita sama-sama renungkan. Apakah kita sudah mempunyai fungsi? Apakah kita sudah berfungsi di dalam tubuh itu? Karena setiap anggota itu akan berfungsi. Apakah kita sudah berfungsi? Saya tahu sebagian besar dari saudara-saudara, semua sudah mulai berfungsi. Saudara berfungsi, melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Betul. Dan saudara harus benar-benar tahu, this is my place untuk melakukan tugas ini yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi mungkin di antara saudara ada juga yang belum mempunyai fungsi. Dan saudara belum berfungsi bukan karena saudara malas. Tetapi mungkin karena saudara, saya enggak tahu tempat saya di mana. Saya enggak tahu fungsi saya apa. Nah saudara, kalau memang saudara masih belum tahu, saudara masih mencari di mana fungsi saya, mungkin juga ada yang sudah bertahun-tahun, saudara tidak berfungsi. Nah saudara masih tidak tahu di mana fungsi saudara. Saudara, kembali kepada minggu yang lalu. Kalau saudara belum tahu fungsi saudara, minggu yang lalu, Amia berkata, connect to the head, connect to Christ. Semua anggota tubuh kita bergerak karena kepala yang memberikan perintah. Nah demikian juga kita, kalau kita masih belum tahu di mana tempat kita, mari connect to the head, kepada Kristus. Dan kita bertanya, Tuhan Engkau adalah kepalaku, Engkau yang sudah menaruh saya di dalam tubuh ini, di mana saya harus berfungsi, apakah fungsi saya? Dan saudara pada saat kita berdoa, saudara, jangan cuma sekedar berdoa dan mengucapkan kata-kata permohonan kita. Tetapi pada saat kita berdoa, pada saat itu pun minggu yang lalu, Amia berkata mengenai iman, connect to Christ itu banyak hubungannya dengan iman. Yes, pada saat kita berdoa pun kita harus berdoa dengan percaya, dengan iman bahwa kita datang kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Imani pada saat kita berdoa, kita beriman Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Kita harus ada di tempat untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Hanya kita jangan memberikan syarat pada Tuhan, Tuhan harus berbicara dengan cara ini. No, Tuhan akan berbicara dengan cara Tuhan yang kita akan bisa mengerti. Sebab itu saudara, buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita. Pada saat kita sudah meminta pada Tuhan dan kita nanti-nantikan, Tuhan pasti jawab. Saudara. Mungkin Tuhan menjawab melalui somebody, mungkin Tuhan menjawab melalui keadaan, Tuhan menjawab melalui suara hati kita, Tuhan akan menjawab, pasti menjawab. Kalau ya tapi itu terlalu abstrak ya, saya ini udah coba dengarkan Tuhan, tapi susah, terlalu abstrak, nggak kelihatan. Saudara, kalau saudara mendapat kesulitan, perhatikan devotion yang saya berikan pada minggu yang lalu, hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Saudara lihat di situ. Saya list ada 21 karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ada karunia dari Bapa, ada 7 karunia dari Roma pasal 12. Yaitu karunia memimpin, karunia memberi, karunia untuk menasehati, karunia mengajar, karunia, ada 7 karunia. Karunia berbelas kasihan, karunia melayani, ada 7 karunia dari Bapa di surga. Kemudian kalau sudah perhatikan lagi,
The next day saya berikan. Ada 9 karunia dari Roh Kudus. Ada 9 karunia dari Roh Kudus. The gift of knowledge, the gift of word of wisdom, the gift of prophecy, the gift of speaking in tongue, the gift of interpretation of tongue, the gift of healing, the gift of faith. Ada 9 karunia. Kemudian dari Tuhan Yesus ada 5 karunia atau jawatan yang kita sama-sama renungkan selama setahun ini. Yaitu karunia sebagai gembala, sebagai guru, sebagai apostle, sebagai prophet, sebagai teacher, penginjil. Nah, itu semua jumlahnya 21, saudara. Kalau saudara bingung, saya nggak bisa dengar yang mana. Saudara lihat itu ada 21 dan saudara bilang, Tuhan, yang mana Tuhan yang saya? Yang mana saya? Dengan itu, saudara melihat ada sesuatu yang konkret di hadapan saudara semua dari Alkitab. Dan saudara in tune dengan Tuhan dan saudara akan melihat karunia saudara yang mana. Nah, dari situ saudara, begitu kita tahu karunia kita di mana, melangkah. Gak usah disuruh. Some people berkata, ya saya gak melayani karena gak disuruh. Saya gak pernah ditunjuk, saudara gak pernah disuruh. Nah kalau seumpama saya sekarang, saya datang naik ke atas mimbar ini. Saya mau berkhotbah. Saudara, ini tangan saya, gak ada yang nyuruh. Langsung ambil mic, langsung taruh mic ini di mulut saya. Saya gak bilang, tangan ambil mic ya. Saya gak bilang, langsung tangan ini mengambil mic dan langsung taruh di depan mulut saya. Supaya semua orang bisa mendengar suara saya. Dan setiap bagian ini berfungsi dengan sendirinya. Sebab itu semua bagian mengapa bisa berfungsi? Karena dia connect to the head. Demikian juga kita semua. Jikalau kita semua mau connect to the head, berbicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, saudara-saudara akan tahu di mana tempat saudara, apa yang harus saudara lakukan. Itu yang kita perlu kesadaran, bukan pengetahuan, menyadari. Kesadaran itu dari dalam keluar kita. Nah sekarang saudara, kalau saudara sudah mulai melayani di bagian apapun juga, bagaimana cara melayani? Saya berikan dari Efesus pasal 4 ayat 15 ke 16. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16 mengatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah saudara, kalau saya melihat dari ayat ini, 2 poin yang penting di dalam kita melayani. Kita sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam satu tubuh, neatly together, disusun dengan rapi oleh Tuhan. Setiap orang mempunyai bagian masing-masing. Tetapi setiap orang harus mempunyai dasar daripada pelayanannya. Pelayanan kita dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan dan kasih. Kasih. 2 itu harus ada. Kita bisa tahu kebenaran, begitu banyaknya kita tahu ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan. Tetapi tanpa kasih, Tuhan berkata, 0. Dengan kasih, Tuhan mau itu dengan kasih. Karena apa yang kita lakukan dengan kasih, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ikut campur di dalamnya. God is love. Tuhan ikut campur di dalamnya dan Tuhan akan memberikan pada kita kuasa. Tuhan akan memberikan pada kita keberhasilan. Tapi kita harus mempunyai dasar kasih di dalam pelayanan kita. Tidak cukup hanya kita tahu semuanya yang harus kita lakukan. Tetapi lakukan dengan kasih. Kasihlah yang akan menjalin kita sama satu dengan yang lain. Kasihlah yang akan memberikan kepada kita pengertian satu akan yang lain. Kasihlah yang akan membuat kita mengangkat satu dengan yang lain. Encouraging satu dengan yang lain. Kasihlah yang menghindarkan kita dari perpecahan. Kasih. Nah saudara-saudara, sebab itu kalau kita sudah ready untuk melayani, saudara, saya percaya saudara sebagian besar sudah melayani, ya, kita perkuat pelayanan kita dengan dasar kebenaran dan kasih. Nah sekarang saudara-saudara, kalau tubuh ini sudah connect satu dengan yang lain, semua kita sudah connected to the body dan tahu tempat kita dan kita mulai melayani bersama-sama, saudara akan ada banyak obstacle. Be ready
untuk menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan yang ada antara lain, tantangan ini akan terjadi karena iblis tidak suka kalau kita ini bersatu. Iblis tidak suka. Iblis tahu kalau kita bersatu, kita mempunyai kuasa yang luar biasa, saudara. Kita bisa mengalahkan seluruh dunia ini kalau kita bersatu. Sebab itu dia akan mengacaukan dengan segala macam cara. Salah satu yang akan dipakai oleh iblis adalah karakter kita yang berbeda-beda. Yang satu mau cepat, yang satu mau lambat. Yang satu hati-hati, yang satu asal jalan. Dan macam-macam. Ada banyak karakter yang berbeda-beda. Nah sekarang saudara-saudara, saya tidak akan masuk ke dalam ini karena mungkin Pastor Jo ingin tahun depan ada pelajaran mengenai godly karakter. Bagaimana kita mengalahkan kemarahan, bagaimana kita mengalahkan kepahitan dan sebagainya. Itu akan ada pelajarannya yang banyak. Tetapi sekarang yang kita lihat di sini, saya hanya mau lihat satu saja obstacle, saudara. Obstacle satu saja, yaitu jangan ada individualistic attitude di dalam kita. Individualistik yang mengatakan bahwa my ministry adalah yang paling penting. Ministry saya yang paling benar, ministry saya yang paling penting, ministry saya yang paling biblical. Ministry saya adalah the core daripada gereja ini. Ministry saya. Kalau kita mempunyai perasaan bahwa my ministry is the most important, saudara, maka tanpa kita sadari nanti kita akan mempunyai sikap. Pada saat kita meeting, pada saat kita mau memberitahukan kepada semua orang apa rencana kita dalam tahun ini. Kita ingin semua mendengarkan. Kita ingin semua dengarkan ya. This is very important. Kalau ada orang yang tidak dengar kita kesal sekali. Tapi pada saat yang lain memberitahukan apa yang akan mereka kerjakan, dia tidak mau dengar. Sebab dalam pikirannya itu enggak penting. Enggak penting, yang penting ini bagian saya. Saudara, kalau ada perasaan yang seperti itu yang paling merusak. Karena saya melihat setiap bagian itu penting. Penting. Saudara. Misalnya kalau kita melihat, tadi Pastor Jo baru mention juga dan saya juga baru excited mendengarkan bagian misi. Selama 1 atau 2 tahun yang saya dengar, mereka kepengen sekali gereja ini menjadi berkat. Ingin memberi makan kepada orang-orang yang kesusahan, yang kekurangan. Mereka coba pergi ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang mempunyai low income dan untuk ditolong. Tetapi selama entah setahun atau setahun lebih saudara, hanya 1 family yang mereka tolong. Hanya 1 family yang datang. Tetapi saya bersyukur bahwa mereka di bagian misi tidak give up. Dilayani terus dari bulan ke bulan, mereka layani 1 atau 2 family ini mereka layani terus menerus. Nah sekarang saya dengar akan ada sekitar 20 family yang ditolong. Mereka semua excited. Ada 20 dan kalau mau lebih juga ada katanya. Cuma nanti dulu 20 kita bisa handle enggak? 20 family akan kita tolong. Nah saudara-saudara, jangan sampai ada bagian yang lain berkata, aduh ngasih makan orang. Ngasih makan enggak ada habis-habisnya ya. Dikasih makan pagi, siang udah lapar lagi. Dikasih makan siang, malam sudah lapar lagi. Kapan berhentinya ngasih makan orang? Yang penting itu adalah evangelism. Yang penting itu jadikan bangsa murid Tuhan. Itu yang penting. Itu yang penting. That is the most important. Nah saudara, itu benar penting. Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Tapi orang yang akan kita muridkan, saudara, perlu hidup. Kalau orangnya setengah mati, saudara, orangnya setengah mati, kita coba injili, saudara, dia akan bilang, perut saya lapar. Saya lemas seperti ini. Kamu ngomong terus, ngasih makan sama saya juga enggak. Saudara, perlu orang itu dikuatkan. Dan pelayanan mereka yang memberi makan, yang memberi pakaian, itu adalah pelayanan yang sangat penting. Penting. Karena itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Dan saudara, orang-orang yang melayani di bagian itu karena karunia-Nya adalah memberi. Karunia-Nya adalah berbelas kasihan. That is salah satu karunia dari Bapa yang berikan itu. Karunia memberi, karunia berbelas kasihan. Itu yang motivate mereka. Saya mau memberi ini, saya mau kasihan, saya ingin memberikan. That is
yang mengapa mereka mengerjakan itu. Tetapi bagian yang bisa khotbah, bisa ngajar, bisa evangelize orang, yes, lakukan bagian saudara. Tetapi kita harus hargai semua bagian. Saya baru tahu saudara di sini beberapa minggu yang lalu, beberapa ibu-ibu itu ternyata knitting. Bikinin topi, bikin scarf. Saya nggak tahu, mereka ada satu grup yang melakukan itu. Saya tahu waktu yang dulu bikin blanket buat hospital, buat orang-orang yang melahirkan. Tapi mereka teruskan dengan membuat topi, dengan membuat scarf. Dan saya perhatikan saudara, itu berapa jam, berapa puluh jam mereka, I don't know berapa jam, saya nggak pernah bikin. Itu scarf yang begitu panjang, topi seperti itu. Mungkin setiap hari setelah habis masak, setelah habis bersihin rumah, mereka ada waktu 2 jam duduk, mereka knitting itu. Mungkin baru kelar segini, besok pagi diteruskan lagi, mungkin besok pagi diteruskan lagi. Dan saudara, saya lihat pada waktu itu, mereka bungkusin satu-satu, hat dan scarf, dibungkus dengan kertas kaca yang sangat bagus, dikasih ribbon, kemudian mereka taruh di satu garbage bag yang transparan sehingga kelihatan isinya, dan mereka kirimkan ke misi ini dan ke misi ini, ke misi. Saudara, mungkin kita berpikir, mungkin ada yang berpikir, ngapain buang-buang waktu berjam-jam melakukan itu? Wasting time atau enggak ngerjain seperti itu? Cuma topi, cuma scarf. Saudara, saya bawa satu bag, Siska berikan. Karena Siska sudah berkata pada Jesse untuk diberikan ke Pak Young Street Mission. Saya bawa itu ke Young Street Mission, saudara. Pada waktu saya bawa ke Young Street Mission, mereka semua sudah nunggu. Mereka berkata, this is what we need. This is what we need. Mereka kedinginan, mereka perlu hat, mereka perlu ini. Dan mereka bilang, this is so beautiful. Mereka senang sekali mendapat itu satu bag besar, isinya scarf dan hat. Dan saudara, yes of course orang dikasih pasti mereka senang. Tapi itu yang bekerja di sana. Tapi bukan cuma itu saudara. Saya bayangkan saudara. Mungkin kita pikir itu scarf, itu hat. Tapi saya bayangkan. Saya masuk ke Young Street Mission, saya melihat apa yang dikerjakan di sana. Dan mereka ada banyak teenager yang pregnant, unwanted pregnancy, datang ke tempat situ. Mungkin mereka lari dari keluarga mereka, mungkin mereka diusir oleh keluarga mereka. Mungkin mereka merasa malu, mungkin mereka di-abuse, mereka nggak ada tempat tinggal. Mereka datang ke tempat itu, saudara. Kalau mereka diberi satu bungkusan hat and scarf. Anak perempuan ini duduk, buka itu. Dia melihat. Dia berkata, siapa yang bikin ini? This is handmade. Berapa jam orang ini bikin? Orang yang membuat nggak tahu bahwa hat ini untuk saya. Dia nggak pernah lihat saya. Tetapi dia membuat ini dengan rajin berjam-jam. Dengan tangannya. Dan saya menerima ini. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang mengatur semuanya? Saudara, dari scarf dan hat, mereka bisa melihat Tuhan. Mungkin mereka tidak perlu kita kasih tahu nggak ini dari Tuhan ya, dari Tuhan Yesus ya. No, mereka melihat siapa sih yang ingat mereka? Ini ibu yang membuat ini nggak tahu saya, nggak pernah ngelihat saya, nggak pernah kenal saya. Tapi toh orang itu digerakkan oleh Tuhan mau memakai waktunya berjam-jam untuk membuat ini buat saya. There must be Tuhan ingat sama saya. Saudara, itu suatu penginjilan. Itu suatu penginjilan. Mungkin scarf kelihatannya tidak ada artinya. Tapi berbicara kepada orang yang membutuhkan. Berbicara kepada orang yang sedang lonely. Kepada orang yang sedang tidak mempunyai perhatian dari siapapun juga. Mendapat scarf, mendapat hat. Mereka melihat, this must be God. Ingat kepada saya. Dan menggunakan orang-orang yang tidak pernah melihat saya. Membuat ini buat saya berjam-jam di rumah. Saudara-saudara, itu adalah suatu penginjilan. Mereka pasti tahu siapa lagi kalau bukan Tuhan yang atur semuanya. Dan saudara, sebab itu kita harus melihat, hargai semuanya. Hargai saudara.
Hargai everybody di dalam karunia-Nya masing-masing. Melakukan mungkin yang dibuat penglihatan kita enggak ada artinya. Tetapi di dalam penglihatan Tuhan berarti banyak. Tuhan berkata, jikalau kamu hanya memberikan satu cup air dingin saja kepada hamba Tuhan karena Tuhan suruh, upahmu besar di surga. Just satu cup air dingin, saudara gak usah beli, saudara gak usah kerja keras, just buka keran saudara, kasihkan. Tetapi karena saudara melakukan kehendak Tuhan pada saat itu, saudara, Tuhan count it besar di mata Tuhan. Sebab itu saudara yang kita perlu belajar adalah hargai satu dengan yang lain, hargai satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara yang mungkin kadang-kadang mendengar kritikan saudara, don't be discouraged. Yang penting saudara connect to the head. Lakukan apa yang the head suruh kita lakukan, lakukan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan untuk Dia kok, bukan untuk manusia, bukan untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk Tuhan. Tuhan suruh kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang kita perlu, punya attitude yang seperti itu. Di dalam Kolose 2, ayat 18-19 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jangan sampai kemenangan kita itu digagalkan oleh siapapun di sekeliling kita. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita mau menjadi tubuh yang healthy, tubuh Kristus yang healthy gereja ini, hindarkan perkataan yang negatif keluar dari mulut kita. Jangan sekali-kali kita berkata, gereja ini sudah umur 34 tahun, ngapain aja. Don't say that. Percaya, Tuhan memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Percaya saudara. Apa yang Tuhan rencanakan untuk gereja ini accomplish, pasti accomplish, pasti accomplish. It doesn't matter orangnya seperti apa, it doesn't matter pimpinan seperti apa, it doesn't matter. Tuhan tidak akan bisa dihalangi oleh apapun juga oleh kelemahan kita, enggak. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang negatif kepada saudara kita, kepada orang kita. Si Anu bisanya cuma gitu-gitu aja. Saudara, jangan underestimate. Doakan, kalau kita melihat saudara kita lemah, kita doakan. Tuhan, saya percaya Tuhan bisa pakai dia. Sebab itu Lord, raise him up Lord, saya percaya. Saudara, kasih semangat kepada saudara kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, either akan menghancurkan gereja ini, akan menjadi self-prophecy untuk menghancurkan gereja ini, atau untuk membangun gereja ini. Sebab itu, kalau kita mau menjadi gereja yang kuat, setiap sendi, setiap anggota bekerja di dalam tempatnya yang benar, saudara, kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif. Bahwa rencana Tuhan buat gereja ini adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Rencana yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menjadikan gereja ini, saya percaya, gereja ini akan menjadi blessing. Di mana untuk orang-orang sekeliling kita. Saya percaya itu dan tidak akan gagal rencana Tuhan. Dan jangan kita terburu-buru. Saya maunya begini, saya mau lihatnya gereja ini jadi gini, gereja ini seperti ini. Jangan kita terburu-buru saudara. Biarkan Tuhan berjalan. Yang penting kita sekarang saling mendoakan, saling menguatkan. Saudara pernah mendengar pada waktu satu kali juga Pastor Joko bagaimana Musa terburu-buru mau melakukan kehendak Tuhan. Karena Musa terburu-buru, Musa tahu bahwa dia punya assignment untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Tetapi dia kecepatan 10 tahun saudara. Karena dia kecepatan 10 tahun, maka itu menyebabkan orang Israel diperbudak 30 tahun lagi. Diprofesikan bahwa orang Israel itu akan tinggal di Mesir 400 tahun. Tetapi pada saat orang Israel keluar dari Mesir saudara, mereka sudah diperbudak 430 tahun. Ada 30 tahun ekstra mereka diperbudak. Karena apa? Karena Musa kecepatan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Sekarang gereja ini, jangan kita cursing the church. Apa sih yang sudah kita lakukan? Apa sih yang kita, don't say that. Marilah kita bilang, Tuhan, saya mau lihat ke depan.
meninggalkan apa yang di belakang, berlari-lari ke depan, menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Dengan kesatuan, dengan saling membangun, dengan saling menguatkan, saling menghargai satu dengan yang lain. Tahu bahwa setiap orang mempunyai bagian, mereka connect sendiri kepada Tuhan dan mereka punya bagian masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya 200% saudara-saudara, gereja ini akan Tuhan pakai luar biasa. Dan saya percaya pada waktu Oktober yang lalu, seperti yang tadi Pak Sujo bilang, kita disuruh mau mengumpulkan 600 bag, kita sampai mengumpulkan 800 sekian. Saudara, dari sini saya melihat, dulu saya selalu berpikiran begini, orang-orang yang datang ke Kanada sebagai imigran adalah orang yang ingin membangun dirinya, keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena mereka memikirkan kehidupan mereka yang lebih baik untuk excel, untuk lebih improve, lebih progress dan sebagainya. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan orang lain. Tetapi saudara, pada waktu Oktober yang lalu, itu terbukti salah. Kita walaupun semua imigran, kita punya hati untuk menolong komunitas sekeliling kita. Kita punya hati, Tuhan sudah berbicara kepada kita semua untuk tidak hanya memikirkan diri kita. Saya percaya itu adalah sesuatu yang besar yang kita perlu imani. Tuhan akan melakukan lebih besar lagi. Dan jangan despise kalau itu cuma pakaian atau cuma makanan. Saudara, semuanya akan bekerja sama. Biarlah kita masing-masing di dalam karunia kita masing-masing melakukan bagian kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa, Engkau hari ini berbicara kepada kami mengenai tubuh-Mu. Bapa, yang kami minta, biar setiap kami menyadari di mana tempat kami, apa fungsi kami. Berikan kepada kami Tuhan connection kepadamu sebagai kepala kami. Sehingga kami bisa mempunyai koneksi yang clear dan kami bisa mendengarkan pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengetahui jelas Tuhan dari hari ke hari apa yang Engkau ingin kami lakukan. Sehingga kami tidak akan miss anything. Dan hidup kami menyenangkan Engkau. Kami cling to you dan kami walking with you Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dengar-dengaran kepadamu. Melakukan apa yang Engkau suruh kami lakukan. Seperti Engkau Tuhan Yesus pada waktu Engkau ada di dalam dunia ini. Engkau katakan apa yang Bapa lakukan itu yang aku lakukan. Bapa, kami ingin setiap kami pun belajar Tuhan. Untuk hanya melakukan apa yang Engkau suruh kami lakukan. Sehingga hidup kami menjadi satu dengan Engkau. Sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami boleh menjalani suatu adventure dengan Engkau. Suatu perjalanan Tuhan. Perjalanan bersama dengan Engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Bapa, kami tidak mau lihat ke belakang. Dari segala kegagalan, segala kesalahan, segala yang tidak benar di belakang Tuhan, kami mau lihat ke depan. Dan kami mau berjalan ke depan. Dan kami percaya dari mulai saat ini Tuhan, perjalanan kami ke depan bersama dengan Engkau. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang akan membawa kami kepada kemenangan. Dan kami akan melihat Tuhan, kemenangan bukan hanya di dalam keluarga kami masing-masing. Tetapi kami akan memenangkan jiwa-jiwa. Dan juga orang-orang di sekeliling kami akan mengalami kemenangan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak. Thank you Lord. Kami declare ini untuk terjadi. Dan kami looking forward Lord untuk memuliakan Engkau dengan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Kau satukan kami di dalam kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu. In Jesus name. Amen.